Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-30. Judul renungan kita pada hari ini adalah 2 talenta. Seorang ibu mengadakan kebaktian pengucapan syukur di rumahnya pada gang sempit. Lebih dari 30 orang undangan duduk berjejal memenuhi teras hingga tepi jalan. Selesai khotbah singkat, pendeta, ibu itu mengeluarkan masakannya satu demi satu dan meminta beberapa jemaat untuk turut membagikan makanan. Rumah yang sempit tidak memungkinkan jemaat masuk mengambil makanannya sendiri. Karena sendok dan garpu kurang, jemaat diminta untuk tetap memegang sendok dan garpunya untuk menu berikutnya. Terlepas dari keterbatasan itu, sang ibu tetap melayani dengan gembira. Dirinya ingin memaksimalkan segenap kemampuannya untuk mengucap syukur. Ketika membaca perumpamaan Yesus tentang talenta, biasanya kita terpaku pada hamba yang mendapatkan dan menghasilkan paling banyak, yakni 5 talenta. Sorotan juga lebih terarah pada hamba dengan 1 talenta, sebab dialah yang mendapatkan hukuman dari tuannya. Namun, ada hal yang menarik mengenai hamba yang menghasilkan 2 talenta. Dia memperoleh pujian yang sama dari tuannya, sebagaimana hamba dengan 5 talenta. Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan menghargai hamba yang menggarap secara maksimal, berapapun talenta yang Tuhan percayakan. Agaknya karya pelayanan sebagian orang terhambat oleh pola pikir yang salah. Sebagaimana hamba yang memendam talentanya, kita sering tidak menghasilkan apa-apa karena merasa tidak mampu melakukan apapun. Sesungguhnya kita perlu belajar kepada ibu yang mendayagunakan segenap kemampuannya untuk melayani. Tuhan menghargai upaya maksimal kita mengembangkan segenap talenta yang Dia karuniakan. Akan membahas ini ya. Ayo melayani Tuhan, jangan bermalas-malasan. Bekerja giat buat kerajaan surga. Apa kontribusi Anda dalam kerajaan surga? Itu ya. Oke. Mari kita baca Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, dia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya, pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri, nah ini ya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi Tuhan itu mau melibatkan manusia dalam rencananya untuk mendirikan gerejanya di muka bumi ini. Dilibatkan oleh pribadi yang kudus, yang mulia, pencipta kita. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saya sudah pernah memberikan ilustrasi, saya penggemar sepak bola. Misalkan, saya diberi kesempatan bermain, hanya 5 menit saja. Tim kesukaan saya Tottenham Hotspur. Saya 5 menit saja menggantikan siapa kek, bermain berlari-lari, bermain di Premier League. 5 menit saja. Saudara, betapa bangganya apabila seorang penggemar sepak bola diberi kesempatan untuk bermain bagi kesebelasan yang notabene adalah orang-orang yang bermain itu sebenarnya adalah orang-orang pilihan. Tapi engkau yang ya skill sepak bola biasa-biasa saja, itu diberi kesempatan untuk main. Itu suatu hal yang luar biasa, enggak? Pasti hal yang luar biasa, bukan? Sama halnya Tuhan. Apakah kita tuh memiliki moral yang sangat baik sehingga kita layak untuk melayani Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Tetapi toh dengan kondisi kita yang seperti itu pun, Tuhan tetap mau melibatkan kita di dalam kerajaan sorga. Lanjut. Ayat 15. Nah, ini jadi pernyataan orang-orangnya. Kenapa kok yang satu diberi 5, yang satu diberi 2, yang satu diberi 1 talenta? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena diberi masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Jadi tidak ada alasan iri hati. Karena Tuhan sudah menilai kita sesuai dengan kesanggupannya. Kalau Tuhan sudah menilai kita, penilaiannya tidak mungkin salah, pasti benar. Jadi kalau misalkan ya, ada orang yang dikasih karunia, ya bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa main piano, bisa main drum, terus kemudian pandai berteologi, terus kaya lagi misalkan ya. Jadi karunianya itu banyak sekali itu. Tapi ada satu orang yang karunianya itu cuma apa ya? Misalkan menyambut orang, ya. Cuma satu itu tok. Nah, apakah dengan demikian Tuhan itu tidak adil? Jawabannya tidak, bukan. Karena Tuhan itu memberi karunia, talenta. Itu menurut apa? Kesanggupannya. Jadi, misalkan tadi tugas penyambut tamu di gereja. Belum tentu semua orang bisa loh. Karena menyambut tamu itu harus ada senyuman, ya toh. Senyumannya selebar 3 standar deviasi gitu misalkan ya. Ya. Tapi ada orang itu cetakan mukanya itu tidak bisa senyum gitu loh. Nah kalau ini dijadikan menyambut tamu, lari semua jemaatnya nanti. Ini mau masuk kok main film horor nih gimana nih? Nah, berarti kan tidak semua orang bisa. Nah, artinya Tuhan tuh memberikan kita talenta sesuai dengan kesanggupannya kita. Tidak usah iri. Nah, ini perhitungan matematis ya. 1 talenta itu 6.000 dinar konversinya. 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari kerja. Upah 1 hari kerja, UMR sekarang anggapannya 1 hari 150.000. 1 talenta berarti 6.000 hari kerja dikali 1 hari kerja 150.000. Artinya 1 talenta itu kalau diuangkan zaman sekarang itu 900 juta.
Saudara kira-kira kalau dikasih 900 juta itu sedikit atau banyak? Apakah saudara iri dengan yang lain? Satu talenta itu modalnya besar loh. 900 juta. Kalau 2 talenta ya 1,8 M. 5 talenta ya 4,5 M. Anggapannya kan konversinya kan kurang lebih kayak gitu. Nah, ayat 16. Kalau kita lihat, hamba-hamba ini kerja sesuai dengan modal yang dia terima. 5 menjalankan 5, labannya 5. 2 menjalankan 2, labannya 2. Jadi ini adalah tipikal hamba-hamba yang menaati tuannya. Yang menjadi menarik itu gini ya. Kenapa kok nggak ilustrasinya tuh 5 langsung 1? Kenapa kok ada 2? Menarik bukan ya? Kalau menurut saya, ini untuk menunjukkan bahwa hamba yang menerima lebih sedikit talenta daripada yang 5 itu, tetap menggunakan modal yang Tuhan sudah beri. Itu dengan semaksimal mungkin. Sehingga dia tetap menghasilkan laba 2 talenta. Ini menunjukkan bahwa orang yang dikasih sedikit, bukan karena dia dikasih sedikit, maka dia tidak bisa bekerja maksimal. Sekali lagi saya ulangi ya, bukan berarti orang itu dikasih sedikit talenta, maka orang itu tidak bisa maksimal di dalam talenta yang sudah Tuhan beri itu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi itu tidak menghalangi dia. Menghalangi itu maksudnya gini loh. Loh itu sana kok 5 ya, gua kok cuma 2 ya. Aduh, karena itu gua malas-malasan sih. Enggak. Ceritanya enggak seperti itu. 2 talenta labannya 2 talenta. Oke? Nah, ini perilaku hamba yang aneh nih, satu nih. Hamba yang terima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan. Saudara bayangkan uang 900 juta. Itu sebagai modal bisa untuk macam-macam ya. Bisa untuk franchise, bisa untuk apa, macam-macam lah ini. Modalnya banyak. Disimpan, ditaruh tanah. Nah ya mungkin macam-macam ya. Kemungkinan orang ini iri dengan yang diberi oleh 2 talenta dan 5 talenta. Karena iri maka nak semangat kerja. Padahal tadi kan sudah dibilang. Diberikan talenta apa? Sesuai dengan apa? Kesanggupannya masing-masing. Ini adalah ciri khas orang yang malas kerja. Orang malas kerja itu apa? Orang malas kerja, orang malas melayani itu senengane bandingno, tapi tidak mau eksekusi dengan apa yang ada pada dirinya. Ini ciri-ciri nih orang malas. Ya. Jadi, misalnya punya karunia untuk main gitar atau ngiringi musik. Tapi dia tidak menggunakan karunia itu dengan baik. Setiap kali latihan musik nggak mau datang. Alasannya banyak. Ya suatu saat nanti Tuhan tidak mau pakai dia. Pikirnya satu dunia ini yang bisa main musik cuma dia tok. Ingat ya, dilibatkan dalam suatu pelayanan. Itu adalah karunia yang besar. Karunia yang besar. Yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu luar biasa sekali. Jadi jangan sampai kita itu menyia-nyiakan talenta yang sudah Tuhan beri kepada kita. Jangan jadi orang malas. Nah, ada saatnya masa pertanggungjawaban ayat 19. Lama sudah itu pulanglah Tuhan hamba-hambanya itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Suatu saat nanti Tuhan akan kembali ke bumi. Dan Tuhan akan bertanya, sudah berapa keras kita kerja bagi kerajaan surga? Dan sudah seberapa bertanggung jawabkah kita terhadap karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita dikasih karunia Tuhan untuk bermain musik? Untuk paduan suara misalkan? Memiliki karunia untuk nyanyi? Apakah sudah memiliki karunia-karunia seperti itu? Dan Anda menyadarinya? Tetapi Anda tidak menggunakan karunia-karunia itu dengan baik. Jangan sampai Tuhan itu mengambil karunia-karunia yang ada padamu. Oke? Hal yang berikutnya adalah
Tuan itu menuntut sesuai dengan talenta yang diberikan. Kok tahu? Saudara perhatikan baik-baik ya. Ayat 20, orang yang punya 5 talenta ngomong, Tuhan menerima 5 talenta, labanya 5 talenta. Responnya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terus hamba yang kedua datang, terima 2 talenta. Terus setelah itu, Tuhan 2 talenta, Tuhan percayakan padaku, lihatlah aku memperoleh laba 2 talenta. Tuhannya enggak ngomong gini loh, kamu kok cek goblok ya? Kok enggak seperti yang 5 itu? Gua nggak mau tahu. Pokoknya gua mau labanya 5 talenta. Nggak seperti itu. Responnya yang saya garis merah, yang saya beri warna merah. Ayat 21 dan 23 itu sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Saudara, Tuhan ini adalah Tuhan yang waras. Ya. Dikasih 5, laba 5. Dikasih 2, laba 5. Laba 2. Sesuai. Tidak pernah dituntut yang 2. Itu dituntut melebihi daripada kemampuannya. Nggak pernah. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan sesuai dengan kesanggupannya, dia tidak menuntut hasil yang di luar daripada kesanggupanmu. Tidak akan pernah itu. Seorang yang bisa bernyanyi, tidak akan Tuhan tuntut untuk orang itu pandai berapologetika atau berteologia. Tidak mungkin. Sebaliknya, orang yang memiliki kemampuan apologetika, how to defend our faith, tidak pernah Tuhan tuntut untuk sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, yaitu misalkan, kamu kok tidak mau menyanyi untuk aku, misalkan. Tidak pernah Tuhan kayak gitu. Kalau karuniamu nyanyi, ya Tuhan tuntut, sudah puji-pujian apa yang memberkati daripada orang-orang yang membawa orang-orang lain itu bisa bertobat. Seperti itu. Nah, ini tinggal yang hamba aneh ini ya. Jadi hamba yang terima 1 talenta itu berkata, Tuhan aku tahu. Nah ini ya, citranya hamba kepada Tuhan itu ngomong gini. Tuhan itu manusia yang kejam. Menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dia merasa Tuhan itu seenaknya sendiri. Terus sekarang kalau misalkan Tuhan itu punya modal, Tuhan ini juga memiliki hak kan dia untuk menggunakan modalnya itu membayari orang lain untuk menjalankan uangnya. Kan punya hak, oh itu uang-uangnya dia kok. Jadi ini memiliki konsep atau citra diri yang keliru terhadap tuannya. Terus ayat 25 ngomong itu. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhannya. 900 juta tadi itu disembunyikan dalam tanah. Bayangkan tadi, yang 4,5 M, labanya 4,5 M, dapat 9 M. Yang 1,8 dapat laba 1,8 M. Total dapat 3,6 M. Nah, sekarang ini 900 juta. Gak menghasilkan sama sekali. Yo, apa gak keterlaluan ya kayak gitu ya? 900 juta bukan suatu nilai yang kecil loh. Jadi artinya apa nih? Orang ini misconception terhadap Tuhan. Dan menganggap tuannya itu adalah orang yang seenaknya sendiri. Terus tuannya ngomong gini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi memang orang ini lantu. Lantu itu malas ya. Malas sekali. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai dari tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Duh, Tuhan ini tidak bisa dipersalahkan karena memiliki sikap seperti ini. Tidak bisa. Karena apa? Memang Tuhan itu yang nabur orang lain, yang nuai dia. Karena dia memberikan modal pada orang lain itu. Terus yang memungut dia, yang nanam orang lain. Karena dia membayari orang lain untuk bekerja bagi dia. Ini bukan sesuatu yang melanggar. Bukan sesuatu yang seenaknya sendiri. Ingat ya, konsepnya. Tuhan menggunakan kita untuk memperlebar kerajaan surga. Ingat itu baik-baik. Jangan sampai lupa.
Oke? Kita yang seharusnya tidak layak, dilayakkan untuk melayani dia. Bukankah itu suatu privilege, suatu hak istimewa yang tidak semua orang dapatkan. Kemudian ayat 27, kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi Tuhan itu akan mencabut karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Nah, ini prinsip penting dalam pelayanannya, ayat 29 ya. Karena, sebelum ayat 29 tadi, talentanya itu nanti diberikan kepada orang yang sudah punya 4,5 M tadi itu. Yang 5 talenta itu. Kan masuk akal kan? Setia terhadap perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi kemampuan seseorang nanti diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ayat 29 ya, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena kita bingung ya, ini mempunyai apa? Objeknya tidak ada ya, ini asal subjek, predikat, objeknya tidak ada. Nah, menurut saya mempunyai itu apa? Yang jadi objek itu apa? Menurut saya punya kerinduan untuk menjalankan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, coba kita masukkan dalam ayat 29 ya. Karena setiap orang yang mempunyai kerinduan dalam melayani Tuhan, kepadanya akan diberi. Diberi apa? Diberi karunia. Sehingga dia berkelimpahan. Terus berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan, ogah-ogahan, tidak mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, maka apapun juga yang ada padanya. Mungkin dulunya dia punya suara yang indah. Dulunya punya kemampuan memetik gitar yang luar biasa. Akan diambil daripadanya. Jadi dia tidak bisa melayani Tuhan lagi. Saudara, jikalau kita tidak memiliki antusiasme dalam bekerja bagi kerajaan surga, maka talenta kita akan diambil dan diberikan kepada orang lain yang memiliki kerinduan dalam melayani Tuhan. Lebih memiliki kerinduan daripada kita. Saudara, sebagai refleksi karunia apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita, yang tidak boleh saudara sia-siakan. Apa itu? Nah, saudara cari dan kembangkan terus-menerus. Jangan pernah kendor. Karena tidak mungkin Tuhan tidak memberikan karunia. Tidak mungkin. Pasti Tuhan memberikan 1 talenta. Dan 1 talenta itu harganya mahal loh ya. 900 juta. Itu adalah modal yang sangat berharga. Yang bisa dilipat gandakan untuk memperluas kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.